Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran amma ba'd. Ya, sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh staf karyawan PT United Tractor, ya, Said Balada, ya, saya ucapkan jazakumullah khairan, ya, katsiran atas, ya, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali bisa berbagi, ya, tausiah, berbagi nasihat, ya, di dalam majlis yang kita sudah rencanakan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu, dan tentunya dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ketakwaan di sisinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pintu keberkahan pada setiap usaha yang dia laksanakan atau yang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dan kemudian tentunya kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya, kita, ya, dan keluarga kita berkumpul bersama Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, ya, di atas muka bumi ini dalam kita mengikuti syariat Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada beliau risalah ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, terkait dengan etos kerja seorang muslim. Nah, ini tentu kita memahami bersama tentang pengertian dari etos kerja. Ya, ini menjadi sebuah ciri khas atau keyakinan, ya, seseorang atau, ya, kelompok individu, ya, yang mereka memiliki semangat dalam mengerjakan atau dalam menutupi semua kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang telah mereka tentukan. Nah, karena, ya, apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas muka bumi ini, ya, jika dia seorang muslim, tentu, ya, dia sudah meyakini, ya, dan dia sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki atas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, innallaha maqadarul khalaiqi qabla ahyal samawati wal ardh khamsina alfasana. Sungguhnya, ya, takdir seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, langit dan bumi ini. Dan juga ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ketika masih berada di rahim ibu-ibu mereka, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikatnya untuk apa? Menetapkan bi rizqihi wa ajalihi wasaqi au sa'idi. Yani Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang rizkinya, ya. Bikat rizkihi wasaqi, ya, dia apakah dia menjadi orang yang bahagia, ya, ataukah dia akan menjadi orang yang sengsara, ya, dan juga kematiannya. Dan ini semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala masih berada di dalam rahim ibunya. Maka, ya, ketika, ya, kaum muslimin telah meyakini seperti itu, ya, ada tuntutan yang kemudian muncul manakala mereka telah ada di atas muka bumi ini. Ya, mereka telah hidup, ya, di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atau tidak membiarkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang mereka itu, ya, berserah begitu saja kepada takdir secara, ya, fasid, atau yang dikenal dengan istilah fatalisme. Nah, istilah fatalisme ini atau paham fatalisme ini tidak dikenal di dalam syariat Islam. Jadi, ya, fatalisme, ya,
paham yang mengatakan yang penting ya sudah takdirnya seperti inilah gitu ya. Dia pasrah ya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tanpa adanya usaha ketika ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dia berikhtiar. Nah, inilah yang menjadi sebuah sifat yang tercela bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani kehidupan ya di atas muka bumi ini. Nah, ayolah ya, azanallahu yakum. Kenapa hal ini menjadi sebuah sifat tercela ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya, fatalisme seperti ini? Karena ya, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, Islam ya agama yang melarang umatnya ya, untuk menjadi selalu menjadi benalu bagi orang lain ya. Dia meminta-minta ya, kepada orang lain ya, dalam keadaan ya dia mampu untuk berikhtiar, dalam keadaan dia mampu untuk berusaha. Ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Yahya bin Adam ya, dan juga Yahya bin Abi Bukair ya. Beliau menuturkan bahwasanya sahabatnya Abu Ishaq dan Hufs bin Jundadah radhiyallahu taala anhu ya, ia berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin ya, ka'anna ma yakul jamar ya, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka ya seakan-akan ya, ia memakan ya bara api. Ini salah satu ya hadis yang sangat keras dalam masalah ini ketika ya seorang muslim ya dia meminta-minta sesuatu dalam keadaan ya dia tidak fakir. Ya, dia masih mampu untuk berusaha, ya dia mampu untuk ya, bekerja. Nah, sehingga kemudian ya tercelanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diancam memakan ya bara api. Maka ya, dari itulah kemudian ya, Islam ya sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, menempatkan bekerja ini sebagai ibadah untuk mencari rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala guna menutupi kebutuhan hidup seorang muslim. Jadi Islam ini menempatkan bekerja ini sebagai ibadah ya untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini menutupi kebutuhan hidupnya. Ya, mana dalilnya bahwasanya ya bekerja ini adalah ibadah? Di antara dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bisa lihat di dalam surah Al-Ankabut, ya surah Al-Ankabut ayat ke-17. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-17 ya. Inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa tahluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan ya. Fabtagu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkurulah ilaihi yurja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-17, sesungguhnya kamu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan terhadapnya. Kebohongan yang dimaksud ini ketika orang-orang musyrikin, para penyembah berhala tersebut, ya, mereka menganggap atau memberikan julukan-julukan kepada berhala-berhala yang mereka buat itu dengan sebutan Tuhan. Nah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ifkan, sebagai kebohongan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Maka mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu akan dikembalikan. Nah, ini ya sebagai pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kesyirikan, maka setelah itu dia juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq,
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya rizki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada dia kecukupan dari segala macam kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan sewaktu hidup di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian setelah itu, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah meyakini bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya rizki, ya, maka dituntut untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha tidak kemudian dia berpangku tangan untuk mengharapkan ya sesuatu datang turun dari langit begitu saja. Ya. Sampai-sampai ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia selesai dari sholatnya, nah ini diantaranya ya di dalam surah Al-Jumu'ah, salah satu surah yang dianjurkan untuk kita kalau kita menjadi seorang imam, kita membacanya di saat kita sholat Jumat ya di rakaat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun," kata Allah. Apabila salat telah selesai kamu laksanakan, ya, salat sudah ya, kita rapi mengerjakannya ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai dari beribadah. Bahkan di sini adalah salat yang menjadi ya, tiang dari agama kita ya. Ketika setelah selesai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, kita tidak lantas dibiarkan untuk kemudian ya menanti datangnya rizki dari langit turun begitu saja. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, bertebaran mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, bekerja ini menjadi suatu hal yang masuk padanya itu adalah sebuah ibadah. Dari dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan ya setiap umat manusia ya, ketika mereka masih hidup di atas muka bumi ini. Dan bekerja yang baik. Nah, ini adalah sifat wajib yang harus ada pada diri seorang muslim. Ya. Bekerja yang baik ini harus ada sifat ini ya pada jiwa seorang muslim. Kenapa? Ya. Karena Rasulullah SAW, ya, para nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau Alaihissalam, mereka adalah para profesional, ya, para pekerja yang memiliki keahlian, ya, dan mereka orang yang bekerja keras, ya, di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan mereka, dalam mereka bekerja dan seterusnya. Maka mereka juga selalu menganjurkan ya, kepada umat-umat mereka untuk ya, meneladani orang lain ya, yang mengerjakan hal-hal yang sama baiknya seperti yang mereka lakukan. Ya, sebagaimana kita baca dari sirah atau sejarah para al-anbiya wal mursalin, ya, para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki profesi-profesi yang mereka geluti di atas muka bumi ini. Seperti halnya misalkan ya Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam ya, beliau berprofesi sebagai tukang jahit ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalatu wassalam ya, beliau ya berprofesi sebagai tukang besi, pembuat senjata, pandai besi ya. Dan kemudian tentunya kita paham bersama Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, selain beliau pemimpin umat, selain beliau pemimpin negara, beliau juga orang yang memiliki profesi sebagai seorang ya, tajirun, ya, ini seorang pedagang. Ya. Maka jika kita ingin mencontoh mereka, maka ya, yakinkan diri kita ini juga telah mempunyai ya, semangat untuk kita bekerja sebaik mungkin dengan profesi yang saat ini kita jalani. Profesi ya, yang kita sedang ya, lakukan, apa saja profesi kita. Dan di sini alhamdulillah ya saya senang sekali bertemu dengan antum, kenal dengan ya teman-teman semua di PT United Tractor ini ya. Antum-antum ini merupakan ya seorang pekerja keras, seorang profesional ya dalam melaksanakan ya, aktivitas antum sebagai seorang karyawan ya. Maka ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk antum syukuri. Kenapa?
Ya, ketika ya, kita menjalani sebuah profesi, ya, maka disitulah kita dituntut untuk bersyukur, itu yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini adalah salah satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik untuk kita. Karena ketika ya seorang menjadi tenaga kerja pada sebuah perusahaan, atau seringkali kita sebutnya dengan karyawan, ini merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan. Ya, karena pekerja ataupun karyawan ini adalah eksekutor atau ya, ujung tombak dari terlaksananya sebuah operasional ya, kegiatan dari perusahaan di mana mereka berada. Maka oleh sebab itulah karyawan memiliki amanah yang besar demi dapat mencapai tujuan atau misi dari sebuah perusahaan atau kantor di mana mereka berada. Nah, besarnya amanah yang dimiliki oleh para karyawan ini, ya tentunya memberikan apa? Tekanan yang lebih kepada setiap karyawan untuk memaksimalkan diri mereka dalam melaksanakan setiap tugasnya. Nah, ini yang pasti seperti itu. Ya. Untuk melaksanakan tugas dengan maksimal inilah, maka seorang karyawan, dan kita berbicara karyawan muslim tentunya. Nah, ini harus memiliki semangat yang stabil. Ya, semangat yang stabil, ya, kondisi yang selalu dalam kondisi prima, fit, ya, sehingga kemudian ya dalam melaksanakan aktivitas seorang karyawan, ya, aktivitas kerjanya ini tidak terganggu dengan ya unsur-unsur yang sifatnya non teknis, ya, istilah seperti itulah, ya, untuk lebih paham. Ya, maka kemudian ya ketika dalam kondisi seperti ini dituntut untuk kita melakukan beberapa hal, namun kembali lagi ya kita ingat ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia, ya. Annallaha ya khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai manusia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, waladzi khalaqakum, ya, mintin, ya, summa qada ajala. Ya, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kalian itu dari tanah dan kemudian telah menetapkan bentuk-bentuk kalian secara sempurna sebaik-baik mungkin. Ya, seperti itu. Ya. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala tercipta untuk menjadi manusia, ya namanya manusia, ya kita sadar bersama telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan manusia ini ya dalam menjalani kehidupan mereka di atas muka bumi ini ada masa di mana mereka semangat, ada masa di mana mereka ya malas, lemah, dan seterusnya. Maka dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, inna likulli amalin siratun wa likulli amalin fatratun. Ya. Sesungguhnya dalam ya, beramal itu ada masa semangatnya, ada masa di mana saat seorang itu ya masa malasnya, masa futurnya. Ya, kondisi atau ya, keadaan fluktuatif ya, pada tingkat semangat seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, seorang manusia ini sudah menjadi kodrat yang tidak bisa kita ya, lepaskan dari diri kita. Belum lagi ya ditambah lagi dengan banyaknya godaan-godaan yang datang ya di hadapan kita atau di sisi kita, baik godaan yang datang dari setan ya sebagai ya, musuh utama manusia ya. Sehingga terkadang ketika seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang tadinya sudah niatnya baik, dia bisa berubah ya, menjadi niat yang tidak baik dan seterusnya seperti itu, yang membuat ya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini goyah dalam pendiriannya. Maka inilah ya untuk membuat kekuatan emosional ya dan semangat kerja ya karyawan tetap terjaga, maka dibutuhkanlah wadah ya semacam pengingat ya yang kita lakukan ya atau apa namanya media-media untuk kita ini saling berbagi tausiah, saling berbagi nasihat. Maka ya saya sangat berterima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan seperti ya Yuti ini yang memberikan kesempatan, memberikan wadah, ya, memberikan ya sebuah media bagi karyawannya untuk mereka tetap menjaga ya, keadaan kekuatan ya, iman mereka ya agar apa? Agar kondisi ya, semangat ya, emosional mereka ya semangat karyawan ini tetap terjaga. Nah, wadah seperti inilah ya majelis taklim contohnya adanya ya komunikasi antara ya para karyawan ya dengan ya sesama karyawan, karyawan dengan ya
para gurunya, para ustadz-ustadz mereka, sehingga kemudian ya inilah salah satu wadah pengingat yang dapat dilakukan, sehingga ketika hal-hal seperti ini ya tercipta, ya kita bukan orang yang selalu mengandalkan logika, Pak. Kenapa? Ya kalau seorang ya bisa mengandalkan logika saja, ya tentu ya ketika seorang batal dari wudhunya, ya nah misalkan seorang ya buang angin, ya ketika sudah berwudhu dia buang angin, ya tentu kan yang akan ya dicuci itu kan ya pantatnya. Namun ternyata ketika seorang ya wudhu kemudian dia buang angin, yang dicuci kan bukan pantatnya tapi wajahnya. Nah ini kan kalau kita main akal, ya disinilah kemudian ketika seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya dia bekerja, ya, ada masa di mana dia itu malas, ada masa di mana ya dia melemah. Nah seorang pekerja muslim, keadaan seperti ini adalah kaitannya dengan keimanan dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manakala ya hamba tersebut dalam kondisi imannya itu menurun, ya karena ya keyakinan kita sebagai kaum muslimin, ya iman itu kan ya bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah maka ya adanya wadah seperti ini, adanya kajian seperti ini, ya sehingga ya karyawan termotivasi, diberikan motivasi, semangat, ya dan seterusnya. Ini tujuannya agar dapat menjaga semangat serta integritas dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, man amila salihan min dzakari wa unsa, ya, wa huwa mu'min, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang beramal soleh dan dia dalam kondisi sebagai seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan ya, kehidupan yang baik. Nah ini yang menjadi salah satu ya, alasan ya, kenapa seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ya, pekerja, seorang karyawan juga butuh untuk dia belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dia untuk menjaga hak-hak dia ya, sebagai karyawan, ya bagaimana ya, seorang karyawan ini menjaga hak atasannya, bagaimana ya karyawan ini menjaga ya hak sesama teman, ya satu kantornya. Dia juga diperintahkan untuk menjaga hak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, hal ini sangat ditentukan juga atau sangat diperhatikan juga karena yang memberi rizki kepada ya bos di kantor kita, yang memberi rizki kepada ya perusahaan di mana kita bekerja, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perusahaan yang kita bekerja di dalamnya ini ya mengeksplorasi yang semuanya itu adalah sumber daya yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Yang kalau sekarang ya perusahaan di mana kita karyawannya tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala marah, ya sekuat apapun ya perusahaan tersebut memiliki saham besar, ya, keuntungan yang berlipat ganda, tidak akan mampu untuk mencegah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Maka ya disinilah kemudian ya butuhnya untuk ya kita senantiasa menjaga semangat spiritualitas kita dalam ya kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, terutama karyawan, ya sehingga karyawan muslim ya terutama ketika mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada mereka hidayah untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa mengenal Islam dengan baik, ya yang bukan hanya sebatas mereka mengaku sebagai Islam namun mereka tidak mempelajari agama Islam, maka mereka berusaha untuk menjadi ya jiwa-jiwa sosok-sosok yang lebih baik di antara orang-orang awam yang tadi. Seperti itu, ya. Baik itu dalam menjaga ya hak tadi ya sesama karyawan, ya, hak atasannya, hak perusahaannya, ya dan juga ketika ya mereka mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, ya maka inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita ya, seorang muslim ini harus ada etos kerja ya yang kita miliki, yang tujuannya untuk kita menjaga tadi semangat
kita dalam bekerja, ya. Karena kita sebagai muslim, ya, Rasulullah SAW telah memberikan contoh terkait dengan tentang masalah etos kerja ini. Sehingga oleh sebab itulah ya kita harus berusaha mengikuti bagaimana ya jalan atau cara yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam beliau ya mengerjakan pekerjaan beliau, dalam beliau beraktivitas ya, baik itu kaitannya ya dengan diri beliau sendiri ataupun dengan keluarganya ataupun ketika beliau berbakti atau bekerja untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang merupakan ya inti materi yang akan kita ya bahas pada kesempatan ya malam hari ini. Yani ketika seorang muslim ya dia harus memiliki etos kerja yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang dijelaskan ya oleh para ulama ya, yang mereka mengambil rujukan dari jalan hidup Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sebagaimana ya yang kita sudah ketahui bersama ayat ikhwah azanillahu ayakum, beliau SAW disifati dengan ya 4 sifat. Nah, ini 4 sifat ya yang juga harus kita berusaha untuk bagaimana mencontoh 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. 4 sifat yang sudah kita hafal. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan apa? Beliau disifati dengan sifat yang pertama itu apa? Siddiq. Ya, beliau ini adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Kejujuran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam ya sudah tidak bisa untuk diragukan lagi lah. Insya Allah seperti itu. Beliau sampai diberikan julukan oleh orang-orang kafir ya musyrikin saat itu dengan julukan Al-Amin. Ini yang ngasih julukan itu bukan orang Islam, Pak, ya. Ini julukan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelaran Al-Amin. Kenapa? Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang masih kafir saat itu, ya, untuk dititipkan harta benda dan kekayaan mereka manakala mereka akan meninggalkan rumah tempat tinggal mereka. Nabi kita mulia yang mulia alaihi salatu wasallam ya disifati dengan sifat siddiq ini. Dan kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat amanah. Ya. Amanah ini maksudnya apa sih? Beliau ini melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dibebankan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan amanah. Jadi amanah itu adalah orang yang dia mengerjakan tugas, melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dibebankan oleh ya, atasannya kah, oleh pimpinannya kah, ya. Maka orang tersebut ketika dia melaksanakan tugas yang dibebankan ya oleh atasannya dengan sebaik mungkin, nah maka orang ini sudah dikatakan sebagai orang yang amanah. Ya, sifatnya seperti itu. Dan inilah sifat yang ada pada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam juga disifati dengan sifat tabligh. Jadi mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, ini ya insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya karunia lisan ya. Yang lisan ya kita ini sesuai dengan ya, hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, karena ya ada pepatah yang mengatakan bahwasanya mulut ini adalah corong hati. Ketika ya hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala baik, insya Allah yang keluar dari mulutnya itu baik. Maka ya ketika seorang itu dituntut untuk berkomunikasi dengan baik, jadi dituntut untuk ya mengatakan sesuatu dengan baik ya. Karena dia sadar bahwasanya ya, kebaikan yang tercermin pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ketika ya ada pada perilaku ya dan juga tutur kata yang dia lakukan yang diiringi dengan niat dia ya dalam hatinya. Maka disitulah Rasulullah SAW ya disifati dengan sifat tabligh ini. Dan tentunya beliau SAW ya juga disifati dengan sifat fatonah. Ya, sifat fatonah ini apa? Yani ketika seorang itu harus pintar. Ya. Kepintaran ya baik itu dalam bersikap ataupun dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang dia jalani. Ini sifat yang harus ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengaku mencontoh atau dia mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya disifati dengan 4 sifat tadi. Dan kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bekerja
Nah, dijelaskan di dalam ya kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Ya, dari 4 sifat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mempraktekkan etos kerja yang sangat tinggi. Yang ini menjadi ciri utama seorang pegawai atau pekerja muslim, apapun pekerjaannya, ya, apapun ya bidang usaha yang ditekuninya ataupun ya profesi apa saja yang sedang ya dia jalani saat ini, maka ya harus ada 4 prinsip kata Al-Imam Baihaqi rahimahullah taala dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nah, Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ya, yang pertama seorang muslim, ya, seorang pekerja muslim, ya, dia harus apa? Thalabud dunya halalan. Ya. Ketika seorang muslim, ya, dia bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya. Ini dengan secara halal, bekerja dengan secara halal, dengan sesuatu yang halal. Nah, ini alhamdulillah ya. Ya, teman-teman ya berada di PT ya UTI ya. Ini adalah pekerjaan yang memang sudah dikategorikan sebagai pekerjaan yang halal. Ya. Melaksanakan ya aktivitas ya yang halal ya. Jadi seorang teknisi dan seterusnya seperti itu ya. Maka ya demi menjaga diri kita supaya tidak menjadi ya manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjatuh ke dalam suatu perkara-perkara yang haram, maka perlulah di sini untuk kita itu mempelajari tentang batasan-batasan ya mana saja hal-hal yang dapat ya menjatuhkan diri kita ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya ketika ya dalam menjalani kehidupan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal halala bainun wa innal haramu bainun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamunhunna katsirun minan nas. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Namun di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, ada sesuatu yang samar-samar, yang remeng-remeng gitu. Ya. Yang tahu itu hanya sedikit orang aja, tidak semua orang ya tahu tentang hal itu. Maka disinilah pentingnya untuk kita sekali lagi belajar tentang ya perkara yang halal dan perkara yang haram. Ya. Tentang suatu yang bisa untuk menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya. Yang dapat menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari dosa. Ya, yang dia bisa kemudian bahagia karena kita mencari nafkah bukan hanya untuk kepentingan kita hidup di dunia saja. Ya, kita ingin rezeki yang kita dapatkan itu bukan hanya sebatas untuk kita makan atau memenuhi kebutuhan kita, menyenangkan istri kita dan anak-anak kita, namun kita ingin bagaimana rezeki yang kita dapatkan ini bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita takut kalau seandainya sekarang kita mengumpulkan rezeki, ya, kita mencari nafkah siang malam, ya, peras keringat banting tulang, yang justru ketika kita dapatkan rezeki tersebut bukan malah mengantarkan kepada kita kebaikan, ya, bukan malah membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ini menjadi sebuah penghalang untuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ya, seorang ya, mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah sadar bahwasanya ketika mereka mati sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya. Yatba'ul mayyitu salasa. Mayit itu ketika mati kan cuma diikuti 3 orang, Pak. Ya, kita nanti mati, kita jadi mayat pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu ummatin ajal, ya. Setiap umatku ini pasti akan mengalami kematian. Hatta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Sesungguhnya engkau Muhammad mati. Dan mereka ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatmu juga mati. Nah, ketika kita mati, yang ngikutin ya mayat itu ya ke alam kuburnya, ke alam barzahnya itu kan cuma 3. Yang anterin sampai kuburan itu kan cuma 3. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya,
Ya, isnanu yarji wa wahidun yabqa. Ya. Dua yang kembali dan satu yang akan ya, tetap bersamanya. Yang kembali itu adalah apa? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam apa? Maluhu wa ahluhu. Ya. Yang akan kembali, ya, dia pulang nggak ikut kepada mayat tersebut, hartanya dan keluarganya. Ya, kita punya mobil mewah, hasil kita, jerih payah kita, peras keringat kita, banting tulang kita, siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai kita harus rela untuk merantau, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak istri kita, ya, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi di kampung kita, demi untuk apa? Agar ya kehidupan kita lebih baik, agar kita bisa meningkat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kita mendapatkan nafkah, maka kemudian kita kumpulkan ya. Dalam satu waktu kemudian kita bisa membeli kendaraan. Namun ketika kita mati, nggak ada yang kemudian ketika seorang meninggal dunia, ya mobil yang ada di ya, garasinya itu dibawa masuk ke liang lahatnya. Ya. Begitu juga ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, ya, keluarga yang dia katanya sangat menyayanginya, yang sangat ya, cinta kepada ya, bapaknya, yang sangat cinta kepada anaknya, yang mungkin ya, sangat cinta kepada suaminya, istri sangat cinta kepada suaminya, suami cinta kepada istrinya, yang mungkin sebelum nikah dulu sampai rela-rela untuk berebut dengan ya, temannya, sampai berkelahi berebut ya, istrinya itu yang sekarang dijadikan ya sebagai istri, ya ibu bagi anak-anaknya. Wow, Masya Allah ya. Sebelum nikah sampai janjian di bawah pohon kencur misalkan, ya aku akan ya, sehidup semati denganmu mas. Nah, Masya Allah seperti itu. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ya istri yang katanya sangat sayang kepada suaminya ini nggak mau ikut ya bersama ya suaminya itu ketika ya suaminya dimasukkan oleh ya orang-orang ke liang lahat. Paling dia hanya mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allahumma sabithu biqauli sabit, ya terus sampai dia rela ikut injek-injekin ya tanah kuburannya ketika ya tanah kuburannya diuruk, ya dipendam tuh ya mayatnya, ya, ditimbun ya makamnya tersebut, ya lobangnya tersebut ditutupin. Berapa lama dia ada di situ? 5 menit, 10 menit, ya 1 jam, ya 2 jam, setahun, nggak sampai seperti itu. Ya. Bahkan kalau misalkan dia orang yang sangat terkenal, dia misalkan ketika meninggal dunia, jalanan sampai macet, gara-gara dia meninggal dunia, banyak orang yang takziah, banyak orang yang melayat mengantarkan jenazahnya ke pemakamannya. Ya. Tidak ada satupun dari mereka yang mau sudi untuk ya, ikut bersamanya. Ya. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sadar bahwasanya ya kehidupan ini pasti akan berakhir, ya, kematian itu pasti datang, maka mereka adalah orang yang berusaha untuk bagaimana ya menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ya diantaranya ya perkara tersebut adalah ketika seorang itu mencari nafkah. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu lahmin nabatin ya, min syukhtin an-naru ahaqqu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap daging yang tumbuh dari sesuatu barang yang haram, maka ya neraka itu lebih hak ya untuknya. Neraka lebih berhak untuk ya mendapatkan ya apa namanya daging tersebut. Ya. Ini yang pertama ya kategori atau ya etos kerja seorang Muslim ya, ketika dia menjalani ya pekerjaannya ya, baik di sebagai karyawan, pegawai atau apa saja ya hendaklah dia bekerja dengan secara yang halal dan ya sebaik mungkin ya. Dan kemudian yang kedua ya, dijelaskan oleh Al-Imam ya, Al-Baihaqi rahimahullah taala, beliau menjelaskan ta'afufan al-mas'alah. Jadi ketika seorang muslim bekerja, ya dia berusaha bekerja demi apa? Untuk menjaga dirinya supaya tidak menjadi beban hidup bagi orang lain. Ya. Kita bekerja, ya, peras keringat banting tulang demi tujuan kita untuk apa? Menjaga diri kita supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Apalagi kemudian menjadi benalu bagi orang lain. Ya, kita sudah bacakan tadi dalilnya. Ya,
celaan bagi orang-orang yang dia menjadi orang yang meminta-minta, apalagi dalam kondisi dia mampu dan tidak fakir. Nah, ini merupakan ya celaan tersendiri dalam Islam ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan hal semacam itu. Bahkan ya di dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang celaan ya bagi orang-orang yang mereka ya, bekerja namun kemudian ya pekerjaannya ini hanya meminta-minta, ini menjadikan ya ancaman ketika ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini ya dia terancam ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia berada di dalam jalan setan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, wa man sa'a ala nafsihi liyu'afaha fa fis sabilillah wa man sa'a ala takatsuri fa huwa fi sabili syaitan. Ya, siapa yang bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri agar dia terhormat, tidak meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Dan siapa yang bekerja untuk memperbanyak harta, ya, maka ya dia berada di jalan setan. Maksudnya di sini dijelaskan ya memperbanyak harta ini dengan cara dia meminta-minta ya sementara dia bukan orang fakir. Ya. Karena kita ketahui bersama ihwah azanillahu iyyakum bahwasanya ketika ya hamba Allah Subhanahu wa taala bekerja ini sekali lagi ini adalah ibadah dan ini merupakan ibadah yang agung dan nilainya itu sama dengan seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya? Ini pernah diceritakan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabirnya. Beliau menjelaskan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita. Kata Abu Hurairah begini, Pak. Ya, tatkala kami, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kemudian ada seorang pemuda yang keluar dari jalan yang berbukit. Nah, ketika itu kata Abu Hurairah, kami memperhatikan ya, anak muda itu, ya, maka ya kami pun berkata kepada ya, teman kami di antara kami, ya, kalau saja pemuda ini menggunakan kekuatan dan masa mudanya untuk jihad di jalan Allah. Nah, ini kata ya para sahabat seperti itu, di antara mereka ada yang berbicara seperti itu. Ya, kemudian hal ini didengar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa ma sabilullah illa man qutila. Wa man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Wa man sa'a mukasiri ya fa fi sabili tagut. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma sabilillah illa man qatal. Memangnya jihad di jalan Allah itu cuma seorang itu berperang sampai dia terbunuh saja. Ya, kata Nabi SAW seperti itu. Ya, siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia termasuk ya orang yang berada di jalan Allah. Ya. Nah kemudian ya kata Nabi SAW siapa yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, ya maka dia ya, juga masuk. Kata Nabi SAW berada di jalan Allah. Nah ini tadi ya kata Nabi SAW ya seorang yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya. Ya mungkin dia yang masih punya orang tua, dia belum menikah, ya, yang orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi untuk berusaha, apalagi seperti itu, ya, dia rela untuk merantau, mencari nafkah. Nah ini termasuk orang-orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk dalam golongan fisabilillah, ya. Dan juga kemudian ya, ketika dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, dia sudah punya istri, punya anak yang dia tinggalkan, ya, untuk merantau, mencari nafkah dan seterusnya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini juga masuk dalam ya, kelompok orang-orang yang fisabilillah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa man sa'a mukasin fa fisabili tagut. Adapun orang-orang yang dia bekerja untuk ya memperbanyak harta, cuma tujuannya untuk mewah-mewahan, ya, maka dia ini berada di jalan togut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, ini hadis yang derajatnya hasan dihasankan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Bazzar menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Nah kemudian ya etos kerja yang berikutnya yang dijelaskan di dalam Islam ya khalifah azanillahu iyyakum ya ketika kita menjadi seorang karyawan ya pada sebuah perusahaan atau sebuah kantor yakni ya
kita ya bekerja untuk apa? Ya, ma'yan ala iyalihi. Dan insyaallah ini sudah ya tadi ya. Ma'yan ala iyalihi, kita bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan ya keluarga kita. Ya jelas seorang ya harus mengatur ya rezeki yang diperoleh hasil dari dia peras keringat banting tulangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya ya. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dia hindari perilaku-perilaku boros, ya, yang menghambur-hamburkan harta, sehingga kemudian ya dia bekerja rajin, namun ya keluarganya terbengkalai. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, nah hendaklah seorang Muslim yang baik dia berusaha untuk bagaimana ya peras keringat banting tulangnya itu betul-betul ya memberi manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Maka ya etos kerja yang keempat dijelaskan oleh Imam Baihaqi, yakni ta'afutan ala jarihi. Nah, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Loh kok tetangga sih yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi di dalam yang kitab Syu'abul Iman ini? Karena gini, Pak. Ya, tetangga ini menjadi pihak yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, sampai wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar wasiat dari Jibril agar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangganya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, seandainya aku ya bisa menghentikan omongan Jibril waktu itu, ya aku sampai berpikir, kata Nabi SAW, ya seluruh harta warisanku itu harus aku serahkan kepada tetanggaku. Kenapa? Karena saking malaikat Jibril itu memberikan ya penekanan agar aku berbuat baik kepada tetangga. Nah inilah ya. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi SAW menjadikan tanda seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, ya dia itu apa? Takrimu daif. Ya, selain dia memuliakan tamunya, ya dia juga apa? Tasinul jarihi. Dia berbuat baik kepada tetangganya. Karena prinsip kebaikan seorang muslim, yakni ketika ya seorang muslim itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, seorang muslim yang baik itu yakni ketika dia menjadi orang yang bermanfaat bagi ya, manusia yang lainnya. Nah, inilah ya sosok manusia yang bermanfaat atau sosok muslim yang baik ya. Apalagi kalau misalkan ya hamba tersebut, muslim tersebut, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan ya, harta, sementara dia tahu dia memiliki tetangga yang berada ya di bawahnya kondisinya ekonominya itu ya. Maka jangan sampai kemudian ya dia menyakiti tetangganya tersebut baik dengan perbuatan ya, dengan lisan ya. Ya terkadang ya misalkan ya karyawan yang perantau kembali ke kampung halamannya, ya di kampung halamannya mungkin dia menjadi orang yang dipandang wow oleh tetangga-tetangganya yang mereka berada ekonominya di bawahnya. Nah ini jangan sampai kemudian ya akibat ulah kita, perbuatan kita, baik itu perbuatan tangan kita, lisan kita, ini menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Ya, sebagai contoh apa? Ya, kadang ya namanya ya kita hidup ya bermasyarakat ya kita kan tidak semuanya kaya ya, tidak semuanya juga miskin, kita saling membutuhkan ya. Mungkin ada saat ya kita butuh tetangga kita, ada saat tetangga kita butuh kita ya. Kalau di saat kita sedang dibutuhkan oleh orang lain, misalkan apakah dia mau minjam sesuatu kepada kita, jika kita tidak mampu untuk memberikan pinjaman, berusahalah dengan kalimat sebaik mungkin, jangan sampai kita menyakiti hati orang yang akan meminjam pada kita. Hatta kemudian ya bahkan ketika misalkan ya kita membawa ya oleh-oleh ya, kita pulang kampung ya kita bawa oleh-oleh yang tujuannya kita akan berikan kepada anak istri kita, misalkan seperti itu ya. Kemudian ya kita lewat ya ke depan rumah tetangga kita, jangan sampai kemudian ya anak tetangga kita ini melihat ya kita bawa oleh-oleh dan kemudian ya oleh-oleh tersebut tidak kemudian kita berikan kepada mereka. Ya, ya kalau kita tidak mau berikan kepada mereka, ya sudah, jangan sampai mereka lihat, sembunyikan baik-baik. Ya, baik itu ketika bawanya ataupun misalkan kita bawa makanan untuk anak kita, ya kita tidak ada lagi untuk memberi kepada tetangga kita, teman main anak kita, ya udah,
ya larang anak kita jangan sampai makan di luar. Seperti itu. Biarkan habiskan dulu makanannya, nak. Nanti kalau udah habis, baru kamu main di luar. Nah, ini untuk menjaga hal-hal seperti ini. Ya, adab kita yang kita perhatikan. Apalagi kalau misalkan ya kondisi kaum muslimin, ya kondisi seorang karyawan yang mereka sudah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ngaji, istilahnya seperti itu sekarang. Ya, ini menjadi suatu fitnah yang sangat besar bagi seorang muslim. Karena kita takut, ya. Takut apa? Takut ada orang-orang yang terzolimi dengan perbuatan kita, Pak. Kalau kita ya menjadi orang yang berbuat zalim kepada manusia yang lainnya, kita khawatir dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ya permintaan tolongnya itu agar kita kemudian hancur dan binasa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya tersebut, ya. Lalu apa yang akan bisa kita lakukan? Ya, usaha yang sudah kita rintis, ya, penghasilan yang sudah enak kita dapati, ya, kalau karena perbuatan kita yang kemudian ya itu menyakiti hati orang lain, hati saudara kita, tetangga kita, teman kita, ya, ini menjadikan dia merasa terzalimi dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kehancuran, ya, atau kebinasaan pada usaha kita, ini yang kita takutkan seperti itu. Nah, ini sedikit ya nasihat ya dari saya ya untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga semangat kita dalam bekerja, ya terutama ya, dalam kita melakukan ya setiap aktivitas ya operasional ya teman-teman di PT UT, ya, agar memberikan manfaat bagi karyawan, ya bagi ya atasan di mana antum bekerja, dan tentunya juga pada ya kaum muslimin dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ataupun di mana saja antum berada. Seperti itu. Ya, dan juga ya kita sekali lagi mengucapkan ya, jazakumullah khairan, terima kasih kepada ya perusahaan di mana kita bekerja karena memberikan ya wadah ya untuk antum para karyawan ini belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah menjadi salah satu ya media untuk bagaimana kita itu ya bisa menambah ilmu kita dan menambah imanan kita, karena spiritual karyawan seorang muslim ya ini adalah suatu hal yang sangat diperhatikan. Ya, selain seorang itu ahli profesional dalam bekerja, ya seorang karyawan muslim itu harus baik ya spiritualitasnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanna wattaqau la fatahna 'alaihim ya barakatan minas sama'i wal ardh." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ya penduduk suatu negeri, penduduk suatu tempat, ya dikatakan oleh para ulama misalnya suatu ya wadah, suatu ya organisasi atau kelompok yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ya pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, seperti itu. Ya. Maka ya ini menjadi salah satu hal yang ya patut kita syukuri ketika perusahaan di mana ya tempat ya antum bekerja memberikan ya wadah semacam ini dan memberikan kebebasan untuk kita berekspresi dalam kita mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, ketika kita melaksanakan seperti ini, kita dapat cobaan, ujian, pasti ada. Tidak mungkin tidak. Selama kita manusia, cobaan pasti ada. Namanya juga manusia. Ya, disitulah kita ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanan kita. Kata Allah, Fa asiban nas ayutraku yaqulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwasanya aku telah beriman kepadamu ya Allah sebelum aku uji, kata Allah. Ya, seperti itu. Ya. Maka ketika adanya cobaan, ujian, dah kita sabar dan tetap kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan ya karyawan, ya kebaikan ya perusahaan, ya atasan di mana tempat kita kerja. Ini yang kita harapkan ya karena kesolehan dari karyawan yang mereka sudah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu ya mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan menjaga spiritualitas kita dan semangat kerja kita dalam melaksanakan proyek atau program yang diembankan atau dibebankan perusahaan kepada antum semua.
Demikian. Amin, amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa irdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau mungkin ada hal yang masih belum dipahami terkait dengan etos kerja seorang muslim atau bagaimana kita bekerja sebagai seorang muslim ya dalam pekerjaan kita. Baik, ada pertanyaan? Monggo silakan langsung open mic saja, nggak apa-apa. Ya, mungkin saya Om Aziz. Siap, monggo Pak Wandi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, sangat tepat ya menurut saya dengan apa yang kita emban sebagai seorang insan Muslim, juga sebagai seorang karyawan gitu, di mana kita memadukan. Maka kemudian tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz 4 sifat Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya jadi tertarik karena jadi sifat sidik, amanah, tablik, fatonah itu mungkin akan menjadi pengingat kita, Mas Aziz dan teman-teman nih yang ada di forum ini, seandainya diizinkan gitu Pak Ustadz. Karena ini kan kalau dari pelafalannya, urutannya kan sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi kalau saya misalnya mau untuk tim Yuti, kita jadikan namanya jadi FAS gitu kan. Jadi fatonah, amanah, sidik, tablik. Tapi itu hanya sebagai untuk pengingat saja bahwa di dalamnya keteladanan Rasulullah ke kita itu luar biasa. Ada etos kerja itu mulai dari kita, dari kejujurannya, dari bisa dipercayanya, kemudian dari kepandaiannya, dari itu semuanya ada di keteladannya Rasulullah. Nah, jadi mungkin kalau misalnya nanti kita mau bikin Mas Aziz untuk etos kerja ini, mungkin kita insight-nya itu jadi fast gitu ya. Jadi fatonah, amanah, sidik, tablik. Pak Ustadz, tadi pertanyaan saya ini, apakah kalau dibolak-balik urutan seperti itu bisa Pak Ustadz? Iya, nggak masalah Pak ya, tidak masalah itu ya, boleh aja seperti itu ya. Justru Masya Allah ya, barakallahu fikum ya, ini luar biasa upaya ya dari ya, teman-teman di UT ini betul-betul ya semangat untuk ya mengambil atau mensyuri teladani atau meneladani Rasulullah SAW ya dengan ya sifat-sifat yang mulia yang ada pada beliau. Mudah-mudahan ya ini menjadi cita-cita yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita pada malam hari ini ya, ketika kita menginginkan sifat tersebut ada pada antum ya para karyawan di PT UT ini. Jadi tidak apa-apa menggunakan hal seperti itu. Baik, ya. Terima kasih itu Ustadz. Silakan Mas Aziz. Nggih, terima kasih Pak Wandi. Monggo yang lain, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Ada anak mes bawah, ada mes Yuti, ada Om Wanto. Oke, bila belum ada, mohon izin saya ada 3 pertanyaan Ustadz. Ya, Masya Allah. Ini sebelum sebelum yang lain lah ya, mungkin yang lain banyak juga. Pertanyaan yang pertama, ini yang sering ditanyakan sama teman-teman, ini gimana cara, kadang kan kita kalau bekerja saking saking etos kerjanya ya, sampai kadang kita itu terlarut dalam pekerjaan gitu. Nah, bagaimana cara kita itu supaya tidak terlarut dalam pekerjaan kita gitu Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sampai saat ini masih meyakini bahwa rezeki yang halal itu di masa sekarang ini itu hanya air hujan yang turun langsung dari langit ya, nggak kena genteng dan sebagainya. Ini langsung dari langit yang halal. Selebihnya yang lain tuh pasti ada abu-abunya gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pekerja yang notabene ikut orang, kemudian bekerja dengan lingkungan kondisi bisnis yang saat ini mungkin di masa sekarang itu penuh dengan abu-abu lah,
putih betul dan tidak hitam betul, menyikapinya seperti apa sebagai seorang muslim. Kemudian yang terakhir, karena kita di UT ini adalah bisnisnya itu adalah jasa dan dealer gitu ya. Jadi jual alat berat dan support setelah penjualannya, di mana yang kita jual adalah sebuah alat untuk produksi dan jasa ya, untuk teman-teman yang servis itu jasa untuk perbaikannya. Nah, dalam jual beli itu di Islam, kebetulan Nabi Muhammad SAW kan juga berdagang. Nah, bolehkah kita itu melebih-lebihkan gitu jualan kita atau jasa yang kita tawarkan atau barang yang kita tawarkan kepada pelanggan itu kita lebihkan pada saat menawarkannya? Mungkin itu aja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Bismillah, barakallahu fikum. Ya. Wah, Ajis luar biasa ya pertanyaannya. Ya, yang pertama ya, agar kita tidak larut dalam bekerja. Ya, larut ini maksudnya sampai apa? Kita bekerja sampai melupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sampai bagaimana? Kalau sampai melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah suatu hal yang tercela di pandangan Islam seperti itu. Nah, ketika ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bekerja, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita melakukan berbagai macam aktivitas dalam pekerjaan kita. Ini kita harus sadar bahwasanya ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada kita untuk membayar semua itu. Maka disinilah kita harus ingat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita bayar ya, terhadap ya kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bekerja dengan menggunakan tangan. Tangan ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta bayaran untuk tangan yang kita miliki. Ya, kita bekerja dengan mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu nikmat mata, tidak Allah Subhanahu wa taala kemudian tagih ya biaya penggunaan mata. Maka disinilah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia bekerja, bagus dia bekerja. Ya, ini suatu hal yang terpuji karena bekerja ini adalah ibadah. Namun jangan sampai dia lupa bahwasanya hakikat dia di atas muka bumi ini ya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lantas kemudian gara-gara sibuk bekerja ya, ada pekerjaan yang lain yang itu lebih wajib daripada ya dia bekerja, ini dia lupakan. Maka disinilah seorang muslim, seorang karyawan yang dia sedang bekerja, dia harus punya skala prioritas. Skala prioritas apa? Ya, dia tahu mana yang wajib dan mana yang ya wajibnya kurang dan seterusnya seperti itu. Jadi menurun dari sangat wajib, wajib dan seterusnya. Dia harus bisa seperti itu. Sekarang dia bekerja, bekerja ini wajib hukumnya. Ya, bekerja wajib. Namun ketika masuk waktu sholat, misalkan seperti itu, ada waktu sholat. Nah, antara sholat dengan ya pekerjaan ini, nah dia harus tahu mana yang lebih wajib. Ya, bekerja wajib. Nah, ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ya, memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, misalnya seperti itu. Ya. Namun dia harus sadar bahwasanya yang memberikan kesempatan kepada dia untuk bekerja, tadi nikmat-nikmat yang dia pakai untuk dia bekerja, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala juga. Yang dia harus bersyukur. Syukur itu apa? Maksudnya kata para ulama, ta'atun mun'im, mentaati yang memberikan nikmat kepada kita. Jadi bentuk syukur kita dengan mentaati yang memberikan nikmat. Allah sudah perintahkan kepada kita ya, bahwasanya ketika ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini, dia diperintahkan untuk beribadah. Ibadah bukan hanya sebatas ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tadi, karena kita bahasnya tentang bekerja itu adalah ibadah, ada ibadah yang lebih wajib daripada itu, ya ini sholat dulu ya. Ya, maka tadi Allah katakan, ya fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, ya, maka bertebaranlah kamu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ. Jadi ketika seorang ingin ya tetap konsentrasi agar tidak lalai, ya, tidak larut dalam bekerja,
ya dia ingat bahwasanya ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala ya tetap wajibkan, dan ini maka dia harus punya skala prioritas dalam dia mengerjakan setiap aktivitas. Ya, seperti itu. Jadi jaga selalu seperti itu. Ya. Ingat ya bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk bekerja itu harus dia syukuri, dan syukur dengan cara dia mentaati yang memberikan nikmat. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi keyakinan dari Mas Anci bahwasanya hujan aja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang halal. Ya, yang apa namanya yang suci ya, yang bersih. Ya, kalau yang lain tercampur. Nah, ini masih harus kita apa namanya spesifikasi lagi. Jadi bahwasanya kalau misalkan hujan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang halal yang tidak tercampur, betul seperti itu. Namun kalau kita bilang bahwasanya nikmat selain hujan ini ya mereka tercampur, tergantung dulu nikmat yang apa namanya rizki yang mana ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini luas ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya fadlullahi wasi'ah ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini luas ya, rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini telah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menurut ukuran yang tepat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggal bagaimana cara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya mencarinya atau menggapainya. Seperti itu. Jadi ketika dia berusaha untuk apa namanya mendapatkan rezeki yang halal, maka ya tentu ya tadi ya, dia harus tahu caranya ya, dan dia juga harus tahu tentang apa yang dapat menjadikan ya rezeki tersebut ya jatuh ke dalam perkara yang syubhat ataupun perkara yang haram. Saya ambil contoh misalkan ya sebuah profesi yang tadinya halal. Ya, profesi tersebut ya penghasilannya pun halal. Namun manakala sudah bercampur dengan sesuatu perkara yang ya tidak baik, maka ya hasil dari profesi tersebut bisa jatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, ini dalam Islam pandangan seperti itu. Contoh misalkan jadi anggota DPR misalkan. Anggota DPR ya hasilnya dari anggota DPR ya halal ya. Sampai kemudian ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan yang dapat menjadikan hasilnya tersebut haram, seperti misalnya korupsi, nah maka baru ini dikatakan bahwasanya hasilnya itu haram. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya tentang perkara yang apa namanya rezeki yang halal tadi ya harus kita rinci lagi seperti itu ya. Jadi apa namanya untuk kita secara mujmal, secara global kita pukul rata semua seperti itu kayaknya kita masih akan dihadapkan pada ketentuan-ketentuan ya yang tadi contohnya saya sudah jelaskan. Nah kemudian ya ketika apa namanya berjual beli ya bolehkah kita melebihkan? Nah melebihkan harga. Nah melebihkan harga. Ya, misalkan ya kita dikasih barang oleh si pemilik barang ya misalkan 100 misalkan. Kemudian ya bolehkah kita menjualnya misalkan lebih dari harga tersebut, harga yang sudah ditetapkan oleh si pemilik barang. Begini Mas, kalau misalkan barang tersebut adalah barang yang sudah memang apa namanya di pasaran ya harganya itu sudah harga nyata di pasaran. Nah, kalau sekarang kita lebihkan tentu nanti yang rugi kita sendiri. Ya, yang rugi kita sendiri apa? Barang kita nggak laku seperti itu. Ya, sementara kita ya ingin penghasilan dari barang tersebut. Kecuali misalkan ya barang tersebut adalah barang yang memang harganya itu harga di pasar gelap atau harga gelap yang tidak orang tahu. Nah, disitulah kemudian ya para ulama mereka terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Alasannya karena tidak ada kesepakatan dengan si pemilik barang, dan kedua ini dapat ya menzolimi si pemilik barang sehingga kemudian barang si pemilik tersebut tidak laku. Nah ini ya yang menyebabkan pendapat tidak membolehkannya melebihkan barang. Kecuali misalkan tadi kalau kita sebatas berjual beli kemudian kita melebihkan itu dari kesepakatan yang sudah kita miliki, misalkan kita dikasih barang 100.000 misalkan ya, nanti kata pemilik barang terserah kamu jual berapa saja ya terserah mau kamu. Nah ini
ya dalam hal ini kita dibolehkan seperti itu. Jika tidak ada ya kesepakatan seperti itu, nah para ulama tadi ya terjadi silang pendapat dalam hal itu. Ya, ada yang membolehkan, ya, ada yang tidak membolehkan karena alasan ya tadi ya dapat merusak pasar, ya dapat menzalimi si pemilik barang seperti itu. Wallahu alam, ya. Itu mungkin. Baik, Ya. terima kasih Ustadz. Maksudnya untuk yang pertanyaan nomor 3 itu begini Ustadz, misalnya kita ada apa namanya jual motor misalnya Ustadz gitu ya. Terus teman kita ada jual motor juga gitu. Nah, kita pada saat menawarkannya itu membaik-baikan gitu Ustadz. Maksudnya melebih-lebihkan motor kita, bahwa motor kita ini lebih awet, kemudian apa namanya umurnya bisa lebih panjang, kemudian performannya dia itu bagus, sebagainya. Itu apakah diperbolehkan? Oh, melebihkan itu, bukan melebihkan harganya, kira melebihkan harganya. Ya, ya, ya. Kalau melebihkan, ya hal seperti itu. Kalau memang itu konkret nyata dan tidak ada kedustaan dalam hal itu, silakan. Seperti itu, ya. Itu justru merupakan salah satu metode penjualan, ya. Dalam seorang menawarkan barang seperti itu. Intinya apa? Dalam hal itu tidak ada kedustaan. Seperti itu aja, ya. Nah, dalam Islam hanya melarang ketika seorang jual beli tidak ada curang, tidak ada kedustaan, tidak ada tipu menipu, di situ aja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan real kita jelaskan bahwasanya ini kelebihan yang dimiliki oleh kendaraan yang saya jual seperti ini. Saya bahkan mungkin ini dibandingkan dengan motor itu, misalkan seperti itu kita bandingkan, misalnya boleh, silakan. Seperti itu, ya. Seperti itu tidak masalah. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh Ustadz ya. Ya, insya Allah boleh seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Halo, mungkin Pak Wanto, Pak Syamsuddin, teman-teman dari MES. Oke, Mas Dayat. Silakan, Mas Dayat. Aman pagi, aman Mas Bima. Oh, aman, luar biasa. Sambil nongkrong, sambil ngaji ya. Kekinian sekali, luar biasa. Mantap. Luar biasa. Oke. Ada lagi mungkin? Ezi, mungkin ada anak MES bawah nih. Mas Yan. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Syukur Alhamdulillah. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin sebagai penutup ada mungkin apa ya, closing statement mungkin dari Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, alhamdulillah sebagai penutup pada kesempatan ya malam hari ini ya kita berharap ya kita bisa tetap istiqomah dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan amin, terutama ya kita sebagai karyawan kita bisa tetap istiqomah menjaga spiritualitas kita dan juga semangat kita dalam bekerja dengan profesional ya, dan berusaha berperilaku mencontoh ya akhlak Rasulullah SAW seperti yang tadi ya Pak Wadi bilang, ya, Masya Allah ya, beliau ya ingin menerapkan ya 4 ya karakter atau sifat Rasulullah SAW bagi teman-teman di PTT. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya kabulkan ya cita-cita dan keinginan beliau dan teman-teman di sana seperti itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya antum dalam melaksanakan semua aktivitas antum, dapat memberikan keberkahan baik bagi antum para karyawan, keluarga karyawan, dan tentunya atasan di mana tempat antum bekerja ini, dan juga orang-orang di sekitar antum seperti itu ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya kebaikan ya pada perusahaan di mana perusahaan antum bekerja. Jangan lupa doakan kebaikan selalu untuk perusahaan di mana perusahaan antum bekerja, dan doakan juga kebaikan atasan-atasan antum ya, karena apa? Kalau mereka baik ya tentu kebaikan juga akan dirasakan oleh seluruh karyawan dan orang-orang yang terkait dengan perusahaan di mana perusahaan ini berada. Itu ya sebagai pesan saya yang terakhir. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, saya mohon maaf apabila ada kesilapan, kesalahan ya.
kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan Mas Ajis. Baik, terima kasih Ustaz Deden, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir. Alhamdulillah ada 10 orang ya, mantap. Semoga nanti di minggu depan bisa hadir kembali dalam pengajian Balada Mengaji atau Mbok Ati. Nanti akan dipersiapkan oleh Pak Panca Setiawan ya sebagai divisi dakwah DKM Masjid Al-Islah. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan sebagai moderator. Kita bertemu lagi insya Allah di Jumat depan insya Allah dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat beristirahat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak.